Jamaah sholat zuhur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian pada dulu kita, yakni kitab Arba'in Nawawi. Kita sampai hadis yang ke-30. Alhamdulillah sudah sampai 30. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits 29. Al-hadits tasi wal ishrun. Hadis nomor 29. An Mu'ad ibni Jabal radhiyallahu anhu, dari sahabat Mu'ad bin Jabal, semoga Allah meridhai atasnya. Qala, berkata sahabat Mu'ad bin Jabal, qultu, saya mendengar ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah. Berikanlah kabar, informasi kepadaku amal-amal yang akan memasukkanku ke surga. Wa yubaiduni, dan yang menjauhkan diriku alinnar, dari neraka. Sahabat Mu'ad matur kepada Rasulullah dalam satu kesempatan, meminta kabar, informasi apa-apa amal yang menyebabkan dirinya masuk surga dan menjauhkan dirinya dari neraka. Qala, berkata Rasulullah, laqad sa'alta an azim, sungguh kamu bertanya terhadap sesuatu yang agung, yang besar sekali. Pertanyaanmu ini kok pertanyaan yang dasar, gitu. Pertanyaannya istimewa, hal yang sangat berat. Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah Ta'ala. Dan sesuatu yang azim itu, yang besar, yang dahsyat itu bisa jadi mudah alaman atas orang yang yassarahu Allah Ta'ala alaihi, yang Allah memudahkan, menggampangkan, enteng kalau Allah hendak kepada orang yang mau dimudahkan itu, kira-kira gitu ya. Perkara yang kamu tanyakan itu besar, berat, agung, tapi bisa jadi ringan kepada orang yang Allah menghendaki kemudahan atasnya. Apa perkara agung itu yang menyebabkan masuk surga dan menjauhkan dari neraka? Ta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'an, yakni engkau hendaknya menyembah kepada Allah wa la tusyrika bihi syai'an, dan tidak menyekutukan terhadap sesuatu. Nah, ini adalah amalnya. Wa tuqimas shalah, dan menegakkan sholat. Wa tu'tiz zakat, dan menunaikan zakat. Wa tasuma ramadhana, dan berpuasa di bulan suci Ramadan. Wa tahujjul bait, dan menunaikan haji. Nah, ini amal-amal yang akan memasukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan kita dari neraka. Maka amal-amal ini kalau kita amati termasuk dalam rukun Islam, ya. Beribadah kepada Allah, menjadikan sholat, menunaikan zakat,
sahabat Mu'ad, lalu dibalik nanya Rasulullah kepada sahabat Mu'ad, "Summa kemudian Nabi berkata, "Ala adulluka ala abwabil khair?" Ono to yen to ya. Maukah atau mau tahukah kamu atas perkara-perkara dalil-dalil yang merupakan pintu-pintu dari kebaikan? Lalu diteruskan, apa itu pintu-pintu kebaikan? As-shaumu junnah. As-shaumu junnah. Puasa itu adalah benteng. Benteng itu pagar. Jadi kalau orang berpuasa itu abwabul khair, pintu kebaikan, karena merupakan junnatun. Junnah itu artinya pagar. Ya, orang berpuasa itu bisa mengekang, bisa benteng dari hal-hal yang buruk. Karena itu kalau orang riyadhah, orang biasanya melakukan upaya-upaya penyucian itu dengan cara puasa, karena puasa itu junnah, benteng, pagar. Sehingga tirakat itu biasanya identik dengan orang puasa. Tirakat ya, karena dengan puasa itu mengekang hawa nafsu, keinginan-keinginan, sehingga jadi benteng, abwabul khair. Orang mau jadi sesuatu yang buruk gak jadi, li anasyam. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'an nar. Dan sedekah itu menghapus keburukan, kesalahan, seperti menghapusnya terhapusnya air di atas api. Jadi kalau api digebyur dengan air itu akan mati, dihapus. Begitu juga dengan sedekah. Sedekah itu bisa menghapus, menutup dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Sebagaimana air itu bisa menghapus atau menghilangkan, memadamkan api. Itu abwabul. Wa sholatul rajul fi jawfil lail, dan sholatnya lelaki di tengah malam. Itu sholat yang mulai. Lalu lalu Rasulullah membaca, tatajaba junubuhum anil madaji hatta balagha ya malu. Gitu ya, ini yang hafal Quran saya. Ini berarti surat di syarahnya surat As-Sajdah 16-17. Jadi Rasulullah membaca tatajaba junubuhum anil madaji, orang-orang itu meninggalkan tempat tidurnya, ranjangnya. Tatajaba itu memberikan jarak junubuhum dari pinggangnya ini dari tempat tidur, artinya dia bangun dari tidur maksudnya. Saat orang-orang tidur, ini orang yang mulai, ini abwabul khair. Sumakola, lalu Rasul bertanya lagi, menyampaikan lagi. Jadi pertanyaannya cuma amal yudkhilul jannah, itu dikasih bonus abwabul khair. Nah, ini kita kasih lagi, ala ukhbiruka biroksil amri wa amudahu wa dzurwata sanami. Maukah engkau saya berikan kabar terhadap perkara yang puncaknya ya, pimpinannya perkara dan tiangnya perkara itu, wa dzurwata sanami, dan puncaknya. Jadi perkara ini merupakan hal penting yang kalau dilakukan ya hebat. Maka kuntu, berkata sahabat Mu'ad, bala, saya mau ya Rasul, dikasih tahu apa itu roksul amr,
Rasul itu kepala ya Pak, inti ya. Bala ya Rasul. Qala Rasulullah, Rasul amri al-Islam. Pokok perkara itu adalah Islam. Jadi kamu pegang Islam. Jadi berislam itu adalah pokoknya. Wa amudahu, dan tiang dari pokok perkara itu adalah as-sholat. Maka itu sholat itu adalah tiang agama. Maka as-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man hadamaha faqad hadamaddin. Barang siapa menegakkan sholat, maka sungguh dia adalah menegakkan agama. Barang siapa meninggalkan sholat, maka dia sungguh merusak agama. Wa dzurwatu sanamih al-jihad, dan puncak dari itu puncaknya adalah jihad. Yakni orang yang tekun sungguh-sungguh berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting ya, kita berislam, melakukan sholat dan jihad. Nah, jihad ini memang punya peran khusus, karena orang yang jihad itulah yang mau menegakkan li'ilahi kalimat itu. Orang berjihad itu berarti butuh medan juang. Jihad berarti perlu keberanian, ya, perlu keberanian. Kalau orang jihad ya harus melakukannya dengan sungguh-sungguh siap. Nah, orang jihad dakwah ya harus melakukan balik, menyampaikan apa yang disampaikan. Nah, itu kan butuh keberanian. Ini pokok orang yang berjihad. Kalau sholat ya bisa di publik, bisa di rumah, bisa sembunyi kan. Tapi kalau jihad ya harus keluar, menyampaikan. Nah, dengan jihad itu kita dapat fadal barokah, Islamnya makin benar. Karena orang berani berdakwah. Kalau nggak ada orang berdakwah, nggak ada orang jihad, ya mungkin nggak banyak orang jadi berilmu, berpintar. Nah gitu ya, itu karena orang berjihad. Nah, lalu ditanya lagi, bonus lagi yang ketiga. Hanya cuma satu tadi, si Mu'adz bin Jabal. Rasul berkata lagi, ala ukhbiruka bima lagi dzalika kulli. Maukah kamu kasih informasi terhadap untuk bisa mendapatkan semua yang tadi itu, bima lagi kulli. Wah, ya mau ya Rasul. Untuk bala, siap. Mau ya Rasul. Apa itu perkara yang bisa menyelamatkan, yang bisa memimpin itu semuanya untuk mendapatkan yang semua tadi itu? Bala ya Rasulullah. Nggih. Siap ya Rasulullah. Lalu Rasulullah fa'akhadha bilisani, lalu mengambil mulutnya, summa qala, kemudian berkata, kuffa alaika hadha. Cukup kamu menjaga mulut ini, kata Rasulullah. Jadi malak itu penguasa, memiliki yang mendapati semua itu. Rasul kasih resep, kufa alaika hadza. Ini jaga mulutmu, gitu. Ini memang ternyata penting. Semua dari itu semua kamu harus jaga mulut. Ternyata kalau kita angan-angan memang benar, mulut itu sumber perkara. Orang bisa cerai suami istri perkara mulut. Orang bisa gak jadi gubernur gara-gara mulut, karena salah ngomong kan, itu gara-gara cuma
omongan yang sepele terus jadi mulut, masyarakat jatuh. Itu karena tidak mampu menjaga lisan, akhirnya gagal deh. Nah, ini soal mulut penting, sepele tapi semua perkara itu berawal dari. Nah sekarang mulut itu sekarang dipindahkan suara mulut di jari-jari, ya itu juga bahaya ini. Jari-jari ini mewakili mulut kita hari ini. Cukup dengan menjaga mulut, insya Allah itu bimalaki dari kulli, semuanya di situ. Maka penting ya kita menjaga mulut itu. Sampai tanya nih sama Mu'ad, kultu, saya berkata Mu'ad, ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhiduna bima tatakallamu bih. Lah, masa kita nanti dihisab perkara mulut, apa yang kita bicarakan? Apakah kita nanti diadab, disiksa hanya gara-gara mulut kita ini, apa yang kita bicarakan? Masa omongan aja dihisab, kira-kira gitu ya? Faqala sakil tak ummak ya Mu'ad, ini kira-kira kau lepaskan dari ibumu ini kayak semacam kayak apa ya? Ya kayak gini, wah payah ente, kira-kira bukan tempatan tapi guyon, tapi kamu masa gitu aja kok, ya gitu ya, kamu kok gitu, ini penting, ya bener lah, itu bisa berdarah-darah keluar dari ibumu gitu. Nah kira-kira bawahu at-Tirmidzi maqala hadisun hasanun sahih. Jadi bapak-bapak sekalian, hadis ini hadis yang penting ya, hadis ke-29, dan terutama diingatkan oleh Rasulullah SAW untuk kita jaga mulut. Jadi ya muklis ya. Nah, kalau diingat-ingat lagi sebenarnya, angan-angan semua yang kita lakukan itu bermula dari mulut. Meskipun misalnya orang sholat itu mahwa sholat, sholat di awalnya, ya kan, wa akhiru bisalam. Niat mana niat dalam hati. Orang niat kok usolli fardhu zuhri arba rakaat, itu hanya membantu kita untuk mengkonsentrasi agar hati dan pikiran kita tertuju fokus pada Allah SWT. Tapi dibantu mulut dulu untuk membantu hati kita, ya kan? Ini mulut, peran mulut. Baik kan mulut berperan supaya mengantarkan hati kita. Boleh nggak pakai usolli? Ya boleh aja, itu hanya alat bantu. Mulanya itu kan Allahu Akbar, ya kan? Allahu Akbar ma'an niat, ma'an niat qasdu syai', ya kan? Nejone sesuatu, kita ingin niat sesuatu lalu dibarengi dengan niat bifikti, ya kan? Bifikti dengan pekerjaannya, itu niat. Ya dalam hati. Jadi nggak perlu kita ributkan yang pakai usolli, karena usolli terluar di luar dari sholatnya. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin takbiratin. Ini kan ada makmuman saat ini saya niat sholat dulu 4 rakaat. Sekarang ini tidak qadha, niat makmum karena Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar kita mulut. Lalu kita melafalkan bacaan-bacaan. Ini kan mulut juga ya. Maka menjaga mulut, intinya bahkan kita wirid, zikir, semua ini mulut. Ya kan berarti mulut ini penting sekali. Kita bisa membedakan berharga apa enggak. Pada duhur kita isi baca Quran. Baca Quran ini kan soal mulut. Kita baca tasbih, ini soal mulut. Bahwa baca dengan wirid itu lain, beda soal. Kan banyak orang baru bisa baca wirid, baca ya belum berwirid. Artinya apa? Mulut sih subhanallah, mulut sih Allahu Akbar,
alhamdulillah, tapi hatinya belum, nggak apa-apa kan? Masih batasnya baca wirid, belum berzikir, baca zikir. Tapi kan pelan-pelan, mulut sampai akhirnya itu menginternalisasi diri. Nah ini dimulai dari, maka ini penting. Kut bilisani, mulutmu harus ngomong kalau kata apa patah. Nah, saya kira gitu ya. Nah, segitu singkat siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf dan saya hilaf. Itu sudah mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.